Anda kembali di Ayus Pagi pemirsa bersama saya Yasmin Radia dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya. Unjuk rasa ratusan pegawai honorer di kantor Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara berlangsung panas. Massa berunjuk rasa menolak hasil seleksi ASN jalur P3K yang dinilai penuh kecurangan. Ratusan tenaga honorer yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan ini menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Mandailing Natal. Massa menolak hasil seleksi aparatur sipil negara atau ASN jalur P3K yang diduga penuh kecurangan. Aksi unjuk rasa pun sempat memanas saat massa yang ingin bertemu dengan Bupati dihalangi petugas Satpol PP. Massa kemudian merangsek masuk hingga terjadi aksi saling dorong. Tidak begini, menjelang juhur, saya minta perwakilan di ruangan saya. Silakan live di ruangan saya, tidak ada yang direkayasa. Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Asmi Nasution, yang datang menemui pengunjuk rasa pun sempat terlibat adu mulut. Hal ini karena massa menolak permintaan wakil bupati yang hanya ingin menemui perwakilan pengunjuk rasa saja. Dalam aksi ini, massa meminta panitia seleksi untuk membatalkan hasil seleksi yang telah diumumkan beberapa hari lalu. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menaikkan status dugaan hoaks yang menjerat juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono ke penyidikan. Namun sejumlah pihak mendorong Kapolda Metro Jaya untuk menunda kasus ini sesuai dengan aturan Kapolri terkait penundaan proses hukum peserta pemilu 2024. Kasus juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono memasuki babak baru. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya menaikkan kasus yang menjerat Aiman atas pernyataan polisi tak netral dalam pemilu 2024 ke penyidikan. Hal itu dilakukan usai Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan menilai ada dugaan tindak pidana dalam laporan terhadap Aiman. Selanjutnya polisi akan melakukan penyidikan termasuk memeriksa saksi dan Aiman sebagai pihak terlapor. Sementara itu terkait kasus yang menjerat juru bicara TPN Aiman Wicaksono ini, sejumlah pihak mendorong Kapolda Metro Jaya untuk menunda sementara kasus ini. Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Aturan ini terdokumentasi pada surat telegram mengenai penundaan sementara proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta pemilu 2024. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat curhatan dari nelayan di Lamongan, Jawa Timur. Mereka mengeluhkan kelangkaan solar untuk mencari nafkah. Sementara itu, pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga berdialog dengan petani tambak di Gresik. Para petani curhat tentang sulitnya mendapat pupuk dan bahan bakar. Jadi saya kesini tidak mau kampanye. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di tempat pelelangan ikan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Di hadapan nelayan, Anies Baswedan menjamin kelangkaan solar tidak akan terjadi jika dirinya terpilih menjadi presiden. Anies menyebut nelayan harus diberi kemudahan membeli BBM solar, termasuk memberi jaminan kesejahteraan nelayan. Selain menjamin kelangkaan solar, Anies juga memaparkan program Bansos Plus, yang nantinya akan memberi kemudahan dan manfaat kepada warga. Bahwa solar yang langka menjadi solar yang terjamin, selalu tersedia. Kemudian yang kedua, kita temukan juga keluhan tentang perizinan. Nelayan-nelayan ini menemukan perizinan itu rumit dan harus berjenjang. Jadi kami akan melakukan perubahan membuat perizinan itu sederhana. Usai bertemu dengan nelayan, Anies Baswedan langsung menuju Pondok Pesantren Al-Islah Lamongan untuk melaksanakan sholat Jumat bersama sejumlah kiai di kawasan Pantura. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Kedatangan Cawapres Muhaimin Iskandar mendapat sambutan antusias ratusan petani tambak di Desa Tanggul Rejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebelum berdialog, Gus Imin melayani permintaan swafoto bersama warga, dilanjutkan dengan berkeliling, melihat dari dekat aktivitas petani tambak dan yang berada di pesisir utara Gresik. Dalam dialog tersebut, petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk, pembelian BBM jenis solar,
hingga tidak stabilnya harga jual komoditas pertanian saat panen raya. Padahal Gresik ini ada pabrik pupuk besar yang sangat produktif. Karena itu harus dicari solusi yang memungkinkan tersedianya pupuk bagi para petambak. Ini satu tarikan nafas dengan petani yang membutuhkan pupuk untuk tanaman mereka. Kampanye Caimin di Gresik didampingi sejumlah kadernya, diantaranya Waketum PKB Jazilul Fawait dan Hanif Dakiri. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah. Ganjar menyapa para pedagang dan minum kopi sambil bercengkrama bersama warga. Hari ini calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah. Setibanya di pasar, Ganjar langsung disambut hangat oleh para pedagang. Ganjar juga mengecek harga kebutuhan pokok dan menyerap aspirasi para pedagang. Banyak pedagang mengeluhkan kenaikan harga cabai, bawang, dan beras. Ganjar pun berjanji jika terpilih akan membuat harga kebutuhan pokok lebih stabil. Ceritakan tadi, ibu-ibu kira-kira apa sih persoalan yang ada di pasar ini yang muncul terkait dengan kebutuhan pokok dan harganya sama dari pedagang dan mereka yang juga dagang tapi bukan dagang sembako, mereka mengatakan harga beras Pak tolong turunin. Ini yang hari ini ada, saya ya hari ini kita lihat kalau cabai kemudian bawang putih, bawang merah mungkin karena memang lagi musim ya, tapi kita mesti segera kendalikan. Biasanya pengalaman saya jadi gubernur waktu itu yang seperti ini kita koordinasi dengan provinsi lain agar bisa terkendali dari sisi pasokan, yang kedua inflasi juga terkendali. Maka tim TPID bergerak cepat untuk menanggulangi persoalan ini. Kalau enggak mesti diintervensi oleh pusat. Itu kira-kira yang hari ini saya temukan di pasar. Selain mengecek harga kebutuhan pokok, Ganjar juga menikmati kopi sambil bercengkrama bersama warga. Dari Jakarta, Gisel Nur Rahman, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengunjungi pondok pesantren Bustanul Makmur di Banyuwangi, Jawa Timur. Di hadapan warga, santri, dan ulama, Mahfud berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan marbot. Sehat-sehat. Calon Wakil Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD berdiskusi dengan santri dan pengajar Pondok Pesantren Bustanul Makmur di Banyuwangi, Jawa Timur. Mahfud MD menerima keluhan terkait rendahnya pendapatan guru ngaji dan marbot di Indonesia. Bahkan mereka mengaku cenderung tidak diperhatikan. Mahfud pun menyebut salah satu yang menjadi perhatian dalam program kerja Ganjar Pranowo Mahfud MD adalah meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan marbot. Apalagi pemerintah telah menyediakan anggaran terkait dana abadi pesantren yang cukup besar. Sudah ada program untuk itu dan negara punya anggaran untuk itu, tetapi peruntukannya bisa diatur kembali. Negara punya banyak dana untuk itu, tinggal peruntukannya aja. Kita akan usahakan, tentu nanti sesuai dengan peraturan yang akan kita buat kriterianya ya. Tidak semua orang mengklaim lalu diiyakan. Ada peraturannya, udah berapa lama mengajar, apa yang diajarkan, berapa jam dalam seminggu dan seterusnya nanti kita urus. Lalu saya pakai istilah marbot, bukan takmir, karena takmir itu biasanya pejabat-pejabat yang ngatur-ngatur. Nah yang marbot itu kan tidak ada yang ngurus. Usai dari Ponpes Bustanul Makmur, Mahfud melanjutkan agendanya dengan menghadiri musyawarah kebangsaan bersama nelayan dan petani. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Partai Perindo sebagai partai pengusung paslon Ganjar Mahfud terus hadir dalam kegiatan safari politik Siti Atikoh, istri dari calon Presiden Ganjar Pranowo ke Jawa Tengah. Kali ini Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Jawa Tengah mengajak ibu-ibu untuk senam bersama sosok calon ibu negara tersebut. Kegembiraan tergambar setibanya Siti Atikoh Supriyanti, istri Capres Ganjar Pranowo di Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ibu-ibu dan warga dari berbagai kalangan turut menyambut kedatangan Siti Atikoh dan melakukan senam bersama. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah Partai Perindo, Wuryanto, bersama para kader Partai Perindo yang lain, turut hadir dan mendukung kegiatan Siti Atikoh di Banyumas. Hari ini
kita kedatangan Ibu Atikoh yang luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah harapan besar dari masyarakat dan ibu-ibu Indonesia untuk menjadi ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang melahirkan generasi-generasi Indonesia yang luar biasa. Ibu-ibu, gimana Bu Atikoh, Bu? Cantik banget. Luar cerdas. Merakyat banget. Ramah. Lengkap ya, cantik, pinter. Komplit. Ya ini luar biasa sekali. Silaturahminya dapat, olahraganya dapat. Jadi senang sekali. Walaupun suaranya lagi hilang. Oke. Tadi senam apa aja sih? Tadi senam line dance ya, lebih ke line dance. Sorakan Bu Atikoh cantik dan calon ibu negara, serta sorakan semangat lain mewarnai kegiatan senam Siti Atikoh bersama ibu-ibu di Purwokerto. Sebagai partai pengusung paslon Ganjar Mahfud menuju kontestasi politik 2024, DPW Partai Perindo Jateng mengaku optimis dalam tiap kegiatan kampanye untuk memenangkan kursi yang ditargetkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai kegiatan sosial terus dilakukan relawan Ganjar Mahfud seperti aksi bersih-bersih kawasan pantai di Pangandaran, Jawa Barat. Sedangkan di ibu kota, pemirsa, ratusan warga antusias mengikuti cukur rambut gratis dalam upaya sosialisasi paslon nomor urut 3. Relawan Teladan Pro Ganjar menggelar kegiatan cukur rambut gratis bagi ratusan warga di kawasan Kuitang, Senen, Jakarta. Lewat kegiatan ini, relawan berharap masyarakat mau bersama-sama memilih pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud pada 14 Februari 2024. Di kawasan Kebonjeruk, Jakarta, olahraga senam bugar ceria digelar relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam komunitas Warung Tegal Indonesia. Selain mengajak warga untuk tetap sehat bersama, Kowarteg Indonesia membagi-bagikan sejumlah souvenir kepada para peserta. Selain mensosialisasikan pasangan Ganjar Mahfud, Kowarteg Indonesia juga memberikan kegiatan bermanfaat melalui bidang UMKM. Relawan Ganjar Mahfud itu mengadakan pelatihan membuat donat cair untuk perkembangan usaha bagi para ibu-ibu di Situbondo, Jawa Timur. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, masa setia Sandi for Ganjar Mahfud membuka lapangan usaha berbasis kewirausaha lewat pelatihan sabun cuci piring. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap paslon nomor 3 Ganjar Mahfud, sekaligus berbagi inspirasi peluang usaha skala rumahan bagi warga setempat. Di Jawa Barat, relawan wanita nelayan Sadulur Ganjar dan nelayan Balat Ganjar bergotong royong membersihkan sampah yang bertebaran di pantai timur Pangandaran. Mereka memberi contoh kepada pengunjung dan warga agar selalu menjaga kebersihan kawasan pantai, mengingat lonjakan aktivitas pengunjung pada musim liburan saat ini. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat, relawan Ganjar Mahfud menghadirkan bazar bekas murah di Dusun Petikus Daya, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan guna memenuhi kebutuhan pangan warga ini disambut antusias karena disediakan 200 kg beras dengan harga terjangkau, yakni Rp10.000 per 2 kilogramnya. Ribuan warga berkumpul menunjukkan dukungan untuk paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024 dalam Pesta Rakyat Ganjar Mahfud di Kendal, Jawa Tengah. Relawan sahabat Ganjar kembali mengadakan Pesta Rakyat Ganjar Mahfud ke-20 di Stadion Kebondalam, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Konser bertabur artis ternama ini diantaranya ada Iwa K, Nilam Dermaga, hingga Dewi Persik menghibur puluhan warga pendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Pelantun lagu bebas Iwa K mengharapkan pemilu nanti bisa berjalan damai sehingga masyarakat bisa merasakan pesta demokrasi yang sesungguhnya. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan juga putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, turut hadir memeriahkan acara. Ya, Pak Ganjar dengan komunikasi yang baik, Pak Mahfud yang memang knowledge tentang tata negara yang mumpuni, dan mereka berdua punya satu kesamaan, mereka mempunyai empati yang sama untuk memajukan Indonesia.
Pemirsa, jelang pelaksanaan pemilu 2024, ratusan warga Sidoarjo, Jawa Timur beramai-ramai melipat surat suara. Mereka mendapat upah Rp200.000 per hari dengan durasi kerja 9 jam. Inilah suasana gudang logistik pemilu milik KPUD Sidoarjo di kawasan Jalan Erlangga, Sidoarjo sejak 5 hari terakhir. Gudang yang sebelumnya digunakan untuk tempat penyimpanan logistik pemilu ini mendadak ramai ditempati ratusan orang. Ada sekitar 300 orang Sidoarjo yang bekerja setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Untuk melipat surat suara yang digunakan pada Pesta Demokrasi 14 Februari mendatang. Digaji berapa, Mbak? Perdus. Perdus berapa? 100.000. 100.000 ya. Perdus dikerjakan berapa orang? 5 orang. 5 orang ya? Iya. Berapa lembar satu dus itu, Mbak? Satu dus itu berarti 500. 500 ya? Iya. Sehari berapa dus, Mbak? Enggak tentu, Mas. Dari pembagian kerja kelompok ini, rata-rata setiap pekerja pelipat surat suara mendapat imbalan Rp200.000 setiap harinya. Diketahui, selain sebelum melipat kertas suara, para pekerja ini harus menyeleksi surat suara yang akan dilipat, guna memastikan tidak ada surat suara yang rusak sebelum dilipat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo secara resmi memberhentikan Firly dari Ketua KPK. Pemberhentian Firly dilakukan melalui Kepres yang ditandatangani oleh Jokowi hari Kamis kemarin. Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri dari jabatannya. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, pemberhentian Firly dilakukan melalui surat keputusan Presiden Kepres nomor 129 tahun 2023. Kepres tersebut ditandatangani Jokowi pada 28 Desember 2023. Keputusan Presiden ini diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan, mulai dari surat pengunduran diri dan hasil sidang etik Dewas KPK. Dalam sidang etik itu, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Firly Bahuri terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku. Hal itu lantaran Firly sempat menggelar pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewas KPK menilai Firly melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021. Selain menggelar etik, Polda Metro Jaya juga memeriksa Firly pada Rabu. Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemirsa, mantan Gubernur Papua Lukas NMB dimakamkan di halaman kediamannya di Jayapura pada Jumat siang. Ribuan orang mengiringi kepergian Lukas NMB ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB dimakamkan di halaman kediamannya di Koya Tengah, Distrik Muara Tambi, Kota Jayapura, Papua, Jumat siang. Pemakaman sebelumnya dijadwalkan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, namun terpaksa ditunda akibat hujan yang terus mengguyur Jayapura. Sekitar 1.500 orang termasuk keluarga dan simpatisan menghadiri prosesi doa bersama dan penghormatan terakhir. Ratusan aparat juga disiagakan di area Koya dan beberapa titik objek vital. Lukas NMB merupakan gubernur ketiga yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Papua. NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat dan mampu menjalin hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama. Namun di ujung karirnya, nama Lukas NMB tercoreng setelah menjadi tersangka KPK dalam kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah infrastruktur di Papua. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis NMB dengan hukuman 8 tahun penjara. Selama pemeriksaan, NMB beberapa kali menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto karena gagal ginjal. Pemerintah pusat terus membangun wilayah terisolasi di Provinsi Papua Barat Daya, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan yang menelan biaya puluhan miliar rupiah.
Meningkatkan konektivitas antar wilayah serta membuka akses daerah terisolasi menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo di Papua. Salah satunya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. Dengan anggaran sekitar 40 miliar rupiah, Pemprov dan juga Dinas PUPR Papua Barat Daya terus membuka akses jalan sepanjang 3 km dari FEF menuju akses Mare. Medan yang ekstrim menjadi tantangan pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan tersebut sejak Oktober 2023 lalu. Percepatan pembangunan dengan membuka wilayah terisolasi ini diharapkan dapat menekan harga barang yang tinggi di wilayah pedalaman Papua Barat Daya. Sementara awal tahun ini kami buka pembangunan peningkatan penurunan grade. Tadinya landaiannya sangat tinggi sekali, 23%, sehingga kami menurunkan baru 20% dengan target 3 kilo. Jadi pertama itu yang kita prioritaskan, ya, tugas kita bersama yang diartikan perintah Presiden itu kan bagaimana menjaga inflasi. Ya, makanya terutama mobilitas barang, pilih ke daerah-daerah tertentu, ke Tambrau, ke Sorong Selatan, ya, ke Medan. Nah itu yang kita prioritaskan. Sehingga nanti harga barang bisa turun. Kalau tidak kan ongkosnya besar.